Anda saat ini bersama Alia Black. media mengupas sisi kehidupan seorang tokoh. Nassar, seorang artis yang mengawali karirnya dari finalis kontes dangdut Indonesia di TVI tahun 2004 lalu. Masuk jajaran juri Dangdut Akademi musim kelima. Namanya paling diperhitungkan karena komentar-komentarnya tajam, tegas, dan tanpa kompromi. Juri yang satu ini dikabarkan akan menikahi Desi Ratnasari. Ya, Desi Ratnasari, seorang artis yang kini menjadi anggota DPR RI. Bahkan sempat diisukan telah melangsungkan akad pernikahan di awal Juni. Namun ternyata kabar ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, alias hoax. Sungguh pun begitu, tentang adanya nama Desi Ratnasari di hati Nassar, sepertinya memang benar. Bahkan lebih dari itu, nama Desi Ratnasari masuk dalam doa Nassar. Terungkap dalam percakapan Nassar dan Ruben Onsu. Iya suka nih, misalkan suka nggak sama Teresi? Suka. Pasti ada pertanyaan lainnya dong. Mengarah ke cinta, mengarah ke sayang. Saat ini nama Desi Ratnasari ada dalam doanya. Harus ada pendamping. Pendamping aku nggak sanggup ngadepin. Kalaupun Tuhan kasih rezeki aku untuk menikah lagi, aku cuma minta istri yang sabar. Istri yang sabar menghadapi aku yang sekarang. Kalau jodohnya aku dengan Teh Desi, orang mau semua bilang nggak setuju, takdirnya sudah. Ternyata King Nassar juga punya problem dalam kehidupannya. Tidak nyangka ya. Memang tidak menduga Nassar yang di TV itu tampil energik, action panggungnya full, lagi bisa menjadi komentator andal dan konstruktif itu. Bisa juga dirundung masalah. Ini menyadarkan kita bahwa masalah milik setiap orang yang hidup di dunia. Jadi jangan pernah berpikir menghindar dari masalah bisa selamat dari masalah. Tapi jangan juga terlalu berani Jangan terlalu berani menantang masalah.
Karena tak nantang masalah pun, hidup sudah kalang kabut dirundung masalah yang silih berganti terus datang menimpa dalam kehidupan setiap manusia. Karena itulah, lari menghindar dan menantang itu dua-duanya sikap tidak baik. Yang baik adalah, menurut saya sih, menghadapi setiap masalah yang ada, seraya mencarikan solusinya dan tidak mengulangi membuat sumber masalah yang sama maupun membuat sumber-sumber masalah yang lainnya. Inilah kehidupan di dunia, penuh ragam masalah. Masing-masing orang menghadapi masalahnya sendiri. Apapun bisa menjadi masalah apabila pikiran kita menganggapnya masalah. Dengan demikian, sebenarnya menata pemikiran tak kalah penting daripada menata penampilan, menata keuangan, dan menata keluarga, serta menata seterusnya. Dengan menata pemikiran, yakinlah volume masalah akan bisa diminimalisir, baik kadar kualitas maupun kuantitasnya. Seperti juga Irwan Dia kesana and kesini, selalu ada jepret-jepret bareng fans cewek, family, or bareng sesama artis. Namun sampai kini masih saja sendiri. Mau masih sendiri atau tidak, itu sih sejatinya urusan pribadi Irwan Dia. Keadaan Irwan Dia semacam ini bisa menjadi masalah apabila ada orang yang menganggapnya masalah. Bisa juga tidak menjadi masalah apabila Irwan ataupun orang lain berpikir tentang Irwan Dia membujang itu bukanlah hal yang layak dianggap masalah. Apapun argumennya, nasib Irwan Dia dan Nassar 11-12 nyaris sama alias beda dikit. Irwan Dia masih single, belum menikah. Nassar juga sendiri, tapi sudah menikah. Nassar sudah menikah dengan Musdalifah dan bercerai tahun 2015. Dari pernikahan ini, Nassar dan Musdalifah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Falhan Absar. Dan kini Falhan Absar tinggal bersama mama dan ayah tirinya Musdalifah. Nassar sejak itu menduda. Bagaimana rasanya menduda selama ini? Enak apa tidak enak? Tentu Nassar yang mengalami pasti tahu. Fakta menyebutkan Nassar ingin menikah lagi. Berarti
Tapi hidup menduda itu tidak sesempurna punya istri. Perempuan yang melekat di hati Nasar, bahkan ada dalam doanya Nasar, tidak lain Desi Ratnasari. Siapakah Desi Ratnasari? Dia seorang perempuan berwajah cantik jelita. Sebelum berkarir di dunia politik, Desi seorang aktris, artis, penyanyi, dan master of ceremony. Desi Ratnasari juga tercatat pernah menikah 2 kali. Pertama, Desi dinikahi oleh teman sekelasnya Trinadi Pramodia di tahun 1999. Trinadi berprofesi sebagai karyawan kantoran. Pernikahan Desi Trinadi Pramodia seumur jagung, hanya setahun, berakhir di tahun 2000 tanpa dianugerahi anak. Kedua, Desi menikah dengan Sami Hamzah di tahun 2001, berakhir di tahun 2003. Dari pernikahan ini, Desi Ratnasari dikaruniai seorang anak bernama Naswa Natania Hamzah. Lahir di Jakarta tanggal 21 Juli 2022. Ayah Naswa Natania Hamzah tak ubahnya Trinadi Pramodia. Sami Hamzah juga bukan artis. Akan tetapi Sami Hamzah ternyata sosok tokoh penting di sejumlah perusahaan besar. Ia sebagai Chief Executive Officer alias CEO, dan juga sebagai CEO founder Indo, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang energi dan sumber daya alam. Sosok ayah dengan profesinya ini sungguh membanggakan di hadapan Naswa Natania Hamzah, satu-satunya putri pasangan Desi Ratnasari dan Sami Hamzah yang kini menjadi mantan suaminya. Akankah sosok mantan suami sehebat Sami Hamzah akan tergantikan posisinya oleh seorang artis terkenal seperti Nasar di hati terdalam seorang Desi Ratnasari? Akankah juga sosok seorang ayah sehebat Sami Hamzah akan terkuatkan dengan sosok sehebat Nasar di belahan hati seorang Naswa Natania Hamzah?
Ya, seperti ini problem kehidupan seorang anak yang menjadi korban dari keluarga broken home. Pernikahan Nesar dan Desi Ratnasari konon katanya sudah mendapat izin dari anak-anak mereka berdua. Seperti apakah kelanjutan dari rencana pernikahan kedua artis ini? Akankah Desi Ratnasari akan membalas cintanya Nesar? Ataukah Desi Ratnasari akan tega membiarkan Nesar bertepuk sebelah tangan? Ya, kita tunggu saja. Biarkan dulu Desi Ratnasari dan Nesar beristikharah. Kalau memang jodoh, pasti akan ketemu juga di penghulu. Banyak orang atau karang cuma markena pilihan karena tak sependapatan.